Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Kuliah Teknik Kimia bersama Adrian Nur. Selamat belajar. Selanjutnya desain nozzle ya, bagian pengisian dan tempat pengeluaran atau pemasukannya. Kemudian ada penguatnya juga ya, ada beberapa penguat yang perlu didesain juga. Jadi ada lubang pemasukan dan pengeluaran atau nozzle, ini bagian nozzle-nya. Nah, ini didesain berdasarkan sesuai dengan laju alir ya, laju alir masuknya mau berapa dan juga laju alir keluar yang dibutuhkan itu ada berapa. Nah, nanti bisa gunakan secara grafis ini ya, bisa disesuaikan dengan secara grafis. Kemudian besarnya, nah ini saya kira sebenarnya sudah banyak dipelajari di mata kuliah lain, seperti di aliran fluida ya, transportasi fluida gitu. Jadi berapa diameter nozzle-nya bisa dihitung dengan beberapa persamaan empiris. Ya, ini juga bentuk-bentuk nozzle-nya, desainnya kita tinggal pilih ya, mau masing-masing ukuran tadi ya, bentuk umumnya seperti pada gambar. Kemudian berapa masing-masing komponen ya, bisa dilihat di tabel. Kemudian ada main hall dan hand hall. Main hall itu tempat kalau ada operator ingin masuk ya untuk membersihkan atau untuk memperbaiki ya, perawatan di dalam tangki, berarti perlu main hall. Tapi kalau misalkan tangkinya tidak terlalu besar ya, mungkin cukup hand hall saja ya, tempat lubang tangan untuk sama fungsinya ya, tapi operator tidak harus masuk ya, cuma dari lubang tangan saja. Ya, berapa luasannya bisa dilihat pada tabel standar. Kemudian kalau yang bertekanan luar, nah kita perlu menambahkan pengaman ya pada bagian luar, penguat stiffenernya ya, penguat-penguatnya tadi ada beberapa cara untuk menambahkan penguat tersebut. Ya, ada yang jadi silinder sebesar tangki yang bertekanan luar, kita perlu menambahkan penguat ya, stiffener pada bagian luar ya, untuk menahan tekanan dari luar ya. Jadi kita jadi pada panjang desain silinder ya, sepanjang LS tadi, sepanjang jari-jarinya tadi, sepanjang panjang tinggi tangki ya, itu kita menambahkan stiffener penguat ya. Ada panjang kritis yang harus kita memang tambahkan. Jadi kalau tinggi tadi tidak kemungkinan kan bagian titik lemahnya mana ya, panjang kritis. Nah, itu kita cari. Kalau pada titik tersebut ada harus kita tambahkan penguat ya, sehingga nanti mampu menahan tekanan dari luar. Ya. Nah, ini contoh stiffener ya, jadi P itu P kritis yang harus yang timbul dari tangki ya, maka pada titik P tersebut L itu tinggi yang kita harus menambahkan, tinggi bagian silinder atau jarak di antara dua penguat tadi, maksimal jaraknya sekian berarti harus kita tambahkan. Kemudian juga ada crown-nya ya, jari-jari atau tinggi yang berbentuk konikal ya, kita harus menambahkannya juga. Ini tadi kekuatan bagian silinder yang sangat tergantung pada panjang, jadi panjang kritisnya berapa. Tadi kita tidak boleh melewati panjang kritis, maka kita tambahkan penguat ya. Itu besarnya tergantung dari tebal dan juga berapa modulus elastisitas bahan. Nah, penguat keliling ya atau stiffener ini karena faktor ekonomi, maka tebal bagian silinder, maunya kalau itu tebal silindernya sebenarnya cukup ya, pasti kita pilih sepanjang tangki, kita cari bahan yang tebal sehingga tahan terhadap tekanan. Tapi kita tidak bisa juga ya, kita ambil tebal silinder yang karena faktor ekonomi tadi, kita tekanannya mungkin cukup ya, baru kita tambahkan sabuk ya, sabuk pengaman ya, yang dinamakan stiffener ya. Nah, itu kita hitung jumlahnya berapa ya, jumlah dari sabuk pengaman.
Kemudian juga berapa, nah tadi pentingnya panjang kritisnya tadi L-nya, berapa panjang kritisnya, dan kita berarti pada sebelum panjang kritis itu harus kita tambahkan stiffener juga. Kemudian juga ukurannya, ya tebalnya itu berapa, tebal maksudnya tebal lebarnya stiffener itu, ya itu juga harus kita perhatikan. Nah kemudian ada penyangga, jadi tangki mungkin tidak berdiri, ya terutama kalau yang pakai tutup bawah, ya biasanya kalau bawah bottom ya itu tidak terlalu masalah, tidak perlu penyangga leg dan loop, ya tapi kalau yang ada conical tempat pengeluaran bahan biasanya itu perlu penyangga, baik leg maupun loop. Ya ini bagian legnya jumlahnya misalkan 4, ya. Kemudian kita tambahkan legnya ya untuk tangannya gitu ya, untuk penyangga dari bahan. Kemudian look ya, bentuknya look ini seperti piramid itu untuk menyangga supaya lebih kuat.